Assalamualaikum. Strategi belajar mengajar. Selamat siang Pak, terima kasih untuk waktunya telah diberikan kepada saya. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri, nama saya Umi Aisyah Rina Sarswati, saya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih untuk Bapak Revaliro sudah memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya ada 5 pertanyaan, singkat saja. Kita langsung aja ya Pak. Bagaimana model pembelajaran yang digunakan saat mengajar? Dan apa alasannya? Pertanyaan pertama saya ingin tanyakan, bagaimana model pembelajaran yang digunakan saat mengajar dan apa alasan Bapak menggunakan model pembelajaran tersebut? Untuk model pembelajaran sebenarnya beragam yang digunakan, tergantung kita melihat kondisi maupun siswa. Jadi kalau saya ada beberapa gabungan model pembelajaran yang tidak mentok satu model pembelajaran saja. Jadi untuk pembelajaran itu supaya efisien kita bisa juga melihat dari beberapa model pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang baik. Karena di dalam pembelajaran itu tidak bisa kita memakai satu model pembelajaran karena tingkat kemampuan siswa itu kan pasti masing-masing berbeda. Dan alasan saya untuk mencampur beberapa model pembelajaran karena yaitu kemampuan siswa pertama pasti berbeda. Apalagi kalau kita belajar tentang komputer, belum tentu semua orang punya tingkat kemampuannya sama, pasti berbeda-beda. Nah yang kedua, kalau kita menyamakan misalnya cuma hanya memakai satu metode dalam pembelajaran, nanti dampaknya apa yang terjadi di anak-anak? Pasti ada dampaknya, pasti ada yang baik, ada yang buruk, negatif ada positifnya. Makanya saya menggabung beberapa materi pelajaran supaya ketika anak-anak saya mengajar anak-anak, mereka bisa dari berbagai macam sisi dan berbagai macam pengetahuan, saya bisa melihat seperti ini cara mengajar anak-anak yang baik, yang benar, supaya begitu pun mereka bisa mengetahui setiap pembelajaran yang saya ajarkan dengan baik. Ataupun kita bisa pakai beberapa cara efisien yang lain, tergantung kita lihat situasi kondisi dalam kelas, karena setiap kelas pun berbeda anak-anak yang kita ajar, seperti itu. Dalam mengajar mata pelajaran jurusan, metode pembelajaran apa yang digunakan agar mudah dipahami dan nyaman saat pelajaran berlangsung? Oke, yang kedua Pak, dalam mengajar mata pembelajaran jurusan, metode pembelajaran apa yang digunakan agar mudah dipahami dan nyaman saat pelajaran berlangsung? Kalau metode pembelajaran, yang pertama saya lakukan sebelum kita mengambil satu metode, yang pertama pendekatan. Pendekatan artinya belajar mengetahui bahwa siswa ini bisa bagaimana, siswa yang satu bisa bagaimana. Dari kesimpulan itu kita bisa memakai metode pembelajaran yang kita bisa pilih. Contoh seperti inquiry learning atau discovery learning kita bisa pakai supaya kalau misalnya kita sudah tahu tahap pengetahuan dan kemampuan siswa, kita bisa menyesuaikan tentunya. Dengan hal itu siswa juga tidak terlalu memaksakan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan yang susah. Mungkin dia rasa susah, dia bisa ikut. Tapi kalau kita pakai metode yang bisa menyesuaikan dengan dirinya, saya yakin juga siswa itu akan mudah untuk mengikuti pembelajaran. Apakah diperlukan media khusus untuk menunjang mata pelajaran dalam mengajarkan ilmu komunikasi? Contohnya seperti mata pembelajaran yang Anda ajarkan. Oke, yang ketiga, apakah diperlukan media khusus untuk menunjang mata pembelajaran dalam mengajarkan ilmu komunikasi? Mungkin contohnya seperti mata pembelajaran yang Bapak ajarkan. Kalau media khusus pasti perlu, apalagi kalau tentang komputer, ya perangkat-perangkatnya kita harus pakai. Contohnya ya komputer, terus ada beberapa juga misalnya aplikasi khusus yang kita gunakan. Kan tidak semua aplikasi umum yang kita gunakan. Tentunya kalau komputer pasti ada menjurus ke beberapa aplikasi yang memang jarang mungkin orang lain tahu. Jadi anak-anak dapat melihat, oh ini aplikasi baru yang harus dipelajari. Karena tidak semua aplikasi umum itu kita pakai. Karena kalau tentang komputer pasti ada beberapa aplikasi khusus yang memang tidak semua orang atau tidak umum orang tahu. Bisa kan orang cuma tahu mungkin Microsoft Word, Excel itu saja, tapi kita memakai lebih dari itu untuk saja. Hambatan apa saja yang sering ditemui guru dalam proses pembelajaran ilmu komputer? Yang keempat, hambatan apa saja yang sering Bapak temui dalam proses pembelajaran ilmu komunikasi? Kalau hambatan yang pertama pasti dari tingkat pengetahuan siswa atau tingkat kemampuan siswa. Karena sekuat-kuatnya seorang guru itu mengajar,
belum bisa dikatakan berhasil kalau siswanya belum berhasil juga. Jadi hambatan yang paling itu adalah ya bagaimana tingkat pengetahuan siswa untuk menyerap pembelajaran dan mempraktikannya itu seringkali susah karena kan seringkali teori dan praktik itu beda. Iya benar. Dan kemudian juga mungkin keterbatasan alat, mungkin ada siswa yang bisa membeli alat yang akan digunakan, tapi ada juga siswa yang mungkin dalam ekonomi rendah tidak bisa membeli alat, itu juga yang bisa menghambat pembelajaran. Seperti itu. Menurut Anda, bagaimana menjadi guru yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa-siswinya? Ini yang terakhir ya Pak pertanyaannya. Menurut Bapak, bagaimana menjadi guru yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa-siswinya? Kalau ini dari saya pribadi dan yang saya jalankan di sekolah, yang pertama menjadi guru yang paling harus dilakukan adalah bagaimana kita mengenal setiap karakter siswa. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan siswa. Apakah itu baik atau tidak. Karena seringkali yang kita lihat bahwa guru itu hanya masuk di dalam kelas dan langsung kembali ke kantor. Nah, bagaimana hubungan siswa dengan dia bisa mengenal siswa itu dengan baik, sedangkan dia tidak pernah melihat dari sisi, kan siswa begini, di dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas pasti dia beda. Istirahat atau jam mengajar pasti dia beda. Jadi bagaimana guru itu melihat siswa itu dari bukan hanya di dalam kelas, melihat di luar kelas bagaimana, melakukan beberapa pendekatan. Dan bagaimana dia menjadikan siswa itu nyaman ketika dia berada bersama-sama dengan siswa itu. Artinya di dalam pembelajaran siswa akan terasa senang dan nyaman ketika guru itu mengetahui karakternya masing-masing, maunya apa, dan dia menyesuaikan dengan cara pembelajarannya. Contoh seperti saya, kalau saya mengajar, ketika sebelum awal saya mengajar, saya akan tanya kepada anak-anak, misalnya mereka mau belajar seperti apa, misalnya seperti ini. Saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran saya seperti itu, tapi tidak semua kita mengikuti mau siswa. Kita akan taruh dengan mau kita juga, tapi dengan catatan tidak sepenuhnya kita lihat bahwa siswa ini begini. Jadi kita belajar untuk mengikuti apa yang mereka mau sedikit, dan kita tambah kita punya mau. Dari situ kita akan menemukan bagaimana siswa itu merasa nyaman ketika kita masuk mengajar. Karena biasa siswa itu kalau di dalam sekolah, ketika guru itu masuk mengajar, ada siswa yang bilang, guru ini kurang cocok masuk mengajar, mungkin saya tidak suka. Tapi ketika ada siswa yang guru ini kalau masuk mengajar biar berjam-jam pun tidak apa-apa, karena bagaimana dia merasa nyaman ketika pembelajaran itulah dari awal pendekatan seorang guru. Jadi bukan hanya ketika disiplinan seorang guru dengan tata tertib dan segala macam, tapi bagaimana belajar untuk mendekati siswa itu. Itu paling penting adalah pendekatan dengan siswa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Maaf apabila ada salah kata, dan untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih banyak sudah mengajar saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Tapi itulah ada beberapa nasihat dari saya, dan itu pun opini dari saya tersendiri. Jadi untuk adik-adik semua yang dalam masa kuliah, semangat. Dan kalau belajar jadi guru, jangan lihat dari satu sisi, tapi harus lihat dari beberapa ruang sisi juga. Itu, terima kasih. Pak, terima kasih untuk pertanyaan. Iya, sama-sama.